Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026. Hari yang baru, hari yang sangat cerah. Ya, teman-teman, gimana yang mau targetnya ini sudah jalan 2 minggu gitu. Oke, kalau seperti itu, seperti biasa dan seperti video-video lainnya, namanya juga dokumentasi, ya kita lakukan daily vlog, daily setiap hari vlog video logging. Ya udah. Oke, kalau gitu tanggal 9 bulan Juli 2026, salah satu dokumentasi. Mudah-mudahan hasilnya sangat-sangat baik ya, gitu ya. Jadi apapun hasilnya kita akan jalanin dan kita akan jadi bahan evaluasi setiap harinya gitu ya. Jadi kita evaluasi terus-menerus menjadi yang lebih baik dan di mana salahnya dan di mana yang baiknya gitu ya. Oke, kalau gitu kita langsung nimbang ya. 1, 2, 3. Tadi sama ya. Kok langsung cepet tuh? 104,7. Kita ulangi lagi ya. Tunggu 0 dulu. Cup. 148. Oke. Kita coba ulangi lagi sekali lagi karena timbangannya naik 1 ons, 2 ons, 1 ons. Tegap, kepala ke atas. Nah, lo. 2 kali. 104,8. Nah, lo. 2 kali 104,7, 2 kali 104,8. Oke, kita ambil paling finalnya. Oke, deh. Udah tegap dan lain-lain. Ya udahlah. Kita ambil 104,7. Nah, tadi ada beberapa kali, 2 kali ya 104,8. Kayaknya mungkin memang ngaruh kalau kita nimbang itu tidak harus tegap dan lain-lain. 4,07. Ya, sebenarnya nggak jauh beda lah ya, sama aja lah ini ya. Tadi gua anggap sama. Oke, berarti tinggal tunggu waktu di malam hari. Tanggal 9, malam harinya itu berarti berapa? Yang pastinya akan nambah kayaknya. Karena hari ini adalah hari Kamis. Kalau Kamis, kalau malam-malam, berarti hari malam Jumat. Malam Jumat waktunya adalah ngaji. Kalau ngaji, artinya makan. Karena di makanan di pengajian adalah keberkahan. Nah,
makan di tempat pengajian itu dimakan. Biarpun sedikit, biarpun malam hari dimakan. Karena itu salah satu keberkahan. Barokah kalau sebutan orang Betawi. Barokahnya ya gitu. Jadi hari ini tentunya mau benerin jam tangan. Ini gimana sih ini ya tripodnya, susah banget ini tripod. Buset, keras banget. Nah, biar nggak pegal nih. Tuh, kalau sudah belal-belal ya iyalah. Kaos tidur. Jadi hari ini kita pengen pengajian gitu. Jadi hari ini mau benerin jam guru saya dulu. Terus mungkin coba nanti gue telepon temen gue dan lain-lain, bisa nggak ya gitu ya, silaturahmi gitu. Jadi yang pastinya nanti jam 5 sampai jam 12 itu ngaji gitu. Biasanya pulangnya gue nggak tahu kenapa pengajian itu kan habis Isya itu sekitaran jam 8-an lah ya. Habis Isya selesainya itu jam 10, selesai ngajinya ya. Selesai ngajinya itu jam 10, karena ada ceramah dan lain-lain. Lalu makan kitanya sampai rumah biasanya tuh jam 1-an, jam 1 malam gitu. Oke, kalau seperti itu hari ini happy banget. Minggu ini happy banget. Kita udah masuk rekor di 104 ya. Jadi kemarin udah sideways. Minggu lalu bulan lalu tuh sideways terus 106, 107, 106, 107, 106, 107, 106, 107, 106, 107. Nah, baru di minggu kedua bulan ini itu 104,7 gitu ya. Berarti ini rekor lagi. Kalau memang tadi kurang 1 ons ya. Gitu. Jadi yang kita harapkan ya itu yang sebenarnya turun setiap harinya gitu ya, bukan nambah dan bukan naik gitu ya, pasti turun lagi gitu. Ya mau insya Allah bisa lah nih ya. Kita mau lihat di minggu ini bisa nggak ya gitu ya, nyentuh kepala 3 gitu ya, 103,8 kayak gitu ya minggu ini gitu. Jadi kita bisa fokus langsung kan di minggu ketiga itu buat nurunin di 103 atau di kepala 102 gitu. Jadi sisanya nanti minggu keempat itu dan minggu kelima itu di 101 dan 102 digit gitu ya, di bawah 100 kilo gitu. Apapun hasilnya yang penting kita ada prosesnya, dan prosesnya kita selalu evaluasi dan selalu gua akan report malamnya penyebabnya apa dan ternyata nggak boleh makan apa dan lain-lain ya. Seperti waktu kemarin gua nggak makan dan lain-lain, cuma minum secangkir kopi sasetan gitu ya, yang kopi putih gitu ya, kopi white coffee gitu ya, minum sekali doang gitu, nambahnya lumayan loh, berapa 2 ons 3 ons ya. Nah itu jadi bahan pelajaran juga gitu.
dan bisa turun drastis juga kan, kita harus lihat makannya apa tuh, gitu. Makannya banyak, tapi makannya itu ayam, nasi, tapi sayurannya banyak. Nah, itu bisa jadi ya bahan evaluasi, berarti seratnya yang diperlukan sama tubuh, gitu kan. Jadi ternyata perlu asupan serat dan lain-lain. Oke, kalau kayak gitu, dan yang satu lagi kan udah ada yang baru ya kemarin kan. Kemarin tuh baru sehari tuh turun tuh karena cepet turun, mungkin karena memang gue bawa minum tuh mungkin hampir 2 liter lebih ya. Jadi setiap gue bawa ke mana, disiapin istri lah air gitu ya, air putih yang hampir 2 liter itu. Nah itu gue tambahin cuka apel 2 sendok. Nah itu ternyata gak bikin lapar loh. Gak tahu kenapa ya. Gue pikir bakalan kan agak asam gitu dan lain-lain. Gue pikir akan menyerang lambung dan lain-lain, tapi enggak juga sih. Yang maksudnya nggak ngerasakan nyeri dan di lambung dan lain-lain, biarpun nggak makan gitu ya. Makan dulu, tapi ya itu gue minum dan lain-lain. Rasanya masih tetap ada energinya loh. Kalau misalnya ini sampai malam pun gue ngerasa, gue nggak lapar ya malam-malam ya. Apa ini? Nah, nanti kita juga jadi bahan evaluasi dan bahan catatan juga, notes gitu ya, bahwa cuka apel itu boleh juga nih buat program diet gitu. Oke deh kalau kayak gitu, terima kasih banyak yang sudah nonton dan terima kasih ya. Hari ini ya seperti biasa lah ya, dan gak mungkin biasa, dan hari ini gue yakin adalah hari yang tidak biasa. Kemarin itu masih kemarin hari yang terbaik, dan saat ini adalah insya Allah hari yang lebih baik daripada hari sebelumnya gitu ya. Jadi hari ini adalah hari terbaik, insya Allah. Hari ini ada berita baik dan hari ini ada kesempatan baik. Di hari ini ada rezeki yang datang, yang dimana tiba-tiba. Dan hari ini adalah hari yang sangat indah. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih berikan hamba kesehatan, hamba masih berikan saya kesehatan dan umur gitu ya, dan alhamdulillah keluarga saya masih sehat-sehat saja. Itu hadiah paling terbaik, insya Allah, bismillah, itu adalah hadiah gitu ya. Makanya di bahasa Inggris itu sebutan hari ini adalah person gitu ya. Kalau masa lalu past tense gitu ya. Ya udahlah kalau kayak gitu. Bismillah, hari ini hari terbaik yang kita hari ini ada berita baik yang bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik, dan ada seseorang yang melewat perantaranya menelpon mengubah nasib kita. Siapapun itu yang bisa mengarahkan kita saat ini gitu. Oke, buat teman-teman yang
punya badan berlebih. Yuk sama-sama kita dokumentasiin di YouTube masing-masing, di YouTube teman-teman lainnya. Nah, gitu ya. Jadi apapun itu ya di vlogin aja, didokumentasiin. Jadi kita bisa lihat gitu ya progresnya. Ya siapa tahu gitu kan ada kelebihan-kelebihan yang uh, yang bisa kita ambil gitu. Nah, dari video ini kan mungkin teman-teman juga lihat ya dari proses gua buat video ini, sama sekali gue belum pernah ngomong di depan kamera secara seorang diri gitu ya. Agak-agak awkward dan lain-lain lah. Bukan awkward lagi ya, malu gitu ya ngomong, apalagi ditonton sama orang lain gitu ya. Malu gitu ya, tapi kita ambil hal positifnya. Ternyata gue bisa ngobrol sedikit demi sedikit lancar di hadapan kamera sendirian. Ini kan ngomong gue berdua sama selfie gitu ya, kamera depan sendirian, dan bisa dokumentasiin ini dan bisa ngedit sendiri itu pakai aplikasi gratisan dan upload gitu ya. Dan sisi positifnya juga jadi ada yang pantau gitu ya. Jadi ada yang pantau teman-teman. Gue nganggapnya teman-teman itu adalah sebagai juri gitu ya, untuk dipantau. Nah ini kan setiap hari, oh timbangan segini dan timbangan ini. Nah, jadi gue akan lebih wise kalau makan dan lain-lain. Kalau nggak didokumentasikan, nggak ada yang ngeliat, jadi ini lagi apa namanya, tidak terkontrol dan lain-lain gitu ya. Beda kan kalau misalnya kita lagi ujian tidak ada pengawas dan tidak ada pengawas, kan beda. Gitu. Mungkin kalau misalnya ada pengawas, ya kita nggak mungkin bisa ada cheating gitu ya. Tapi kalau kita ada pengawas, ya itu manusiawi ya. Kalau nggak ada pengawas, ya kita bisa aja nyontek gitu kan. Ya dimana kalau dianalogikan gitu ya, kalau nggak ada pengawas ya bisa aja gue makan lagi dan kembali lagi ke habit yang seperti biasa. Dan salah satunya gue dokumentasiin ini adalah ya nggak tahu juga ya, mungkin salah satu pembuka kebiasaan baru yang harus dibuka gitu. Jadi suatu hal yang baru, suatu hal yang di luar zona nyaman, ya harus berani melangkah, mencoba sesuatu hal yang konsisten dan komitmen gitu ya. Jadi makin lama makin kita improve dan lain-lain, lebih baik lagi gitu. Jadi apapun itu peluangnya, open mind gitu ya. Jadi apapun itu kita coba dulu. Jadi jangan gue nggak bisa gitu, enggak, jangan. Coba dulu hal-hal yang dasar dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ya kayak investasi lah ya gitu ya, gue nggak ngerti finance, nggak ngerti reksadana, nggak ngerti saham, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya belum coba sama sekali, ya nggak bakal berani gitu. Tapi kalau teman-teman coba dulu 100.000, terus juga ya kan ada sekarang ya aplikasi yang menyediakan investasi dari mulai 20.000 kalau nggak salah ya. Coba dulu lihat, nah nanti lihat grafiknya, lalu lihat laporan keuangannya. Nah sekarang kan media informasi banyak ya, terus ada alat bantu yang
penemuan terbaru di abad ini gitu ya. Seperti halnya menemukan kalkulator dan komputer adalah AI gitu. Jadi kita bisa tanya sama AI, gimana caranya nih investasi ini? Ya kalau nggak bisa ini kita tanya nih apa sebutan PE ratio dan misalnya NPL, terus juga laporan keuangan dan lain. Coba dibaca pelan-pelan, lama-lama kan juga ngerti gitu ya. Kayak kita baca huruf dulu gitu. Kayak baca huruf A, B, C, alfabet gitu ya. A, 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 terus baru nyambung gitu ya. Nanti lama-lama ya kita bisa baca, cuma ngeliat doang udah langsung baca, udah ngerti gitu. Seperti halnya juga kita belajar nyetir mobil, awalnya deg-degan, biasa masukin kopling dan lain-lain di kala manual dulu ya. Kalau gue zamannya manual. Masukin kopling, terus lepas pelan-pelan, naik langsung setir pelan-pelan. Lalu kagok, lama-lama hari kedua mulai pede dan lain-lain. Dan lama-lama akhirnya jadi lupa ketakutan itu. Gitu. Jadi hal yang tidak biasa jadi biasa, jadi terbiasa. Gitu. Jadi jadi dari yang hal tidak biasa jadi hal yang biasa, jadi terbiasa. Nah, barulah kita improve di situ menjadi hal yang kita lebih mau tekunin gitu ya. Kalau misalnya kita menyetir, dianalogikan kalau misalnya jadi nyetir kan setir itu bukan masalah gas, rem, dan kopling aja kan. Pembalap itu punya skill menyetir. Paling susah itu kan menyetir ya. Dan kontrol di mana teknik-teknik dia bisa membelok dan lain-lain, dan bisa mengontrol gas dan remnya. Dia bisa lihat aerodinamicsnya dan lihat manuvernya dari mana-mana, arah angin dari mana, dia lihat bisa merasakan, bahkan dia bisa merasakan berat mobilnya gitu ya, keseimbangan mobilnya, wah limbung nih, wah dan lain-lain, oh ini kesini, waduh ya ini kalau sekali orang penyetir pembalap, ya ada teman gue pembalap, banyak banget pembalap, teman-teman gue yang udah pensiun gitu ya, nggak tahu masih pensiun atau enggak. Ya cerita dia kalau gue bawa mobil di orang gitu, orang lain gitu, mobil baru atau apapun gitu, kalau di test drive gitu, dia udah tahu ini mobil bagus. Dan padahal cuma test drive doang. Kalau misalnya mobil ini jelek, wah ini kurang bagus, wah kaki-kakinya kurang empuk, wah ini. Tapi kalau orang yang nggak biasa memperhatikan dan nggak menekunin, ya taunya itu mobil aja gitu ya, beli-beli aja gitu ya. Kayak halnya Om Fitra Eri kan dulu dari pembalap juga kan, gitu dia bisa menekunin. Tiba-tiba dia datang, masuk mobil, lihat, wah bisa ngerasain gas remnya, tarikannya, wah. Terus juga dia jelasin juga ini limbung dan dia stabil dan lain-lain, remnya kuat dan remnya tidak ya itulah. Dan dari segi desain, pilar A, pilar B, pilar C, pilar dan lain-lain. Itu kalau didesain kan ada pilar-pilarnya. Ya bisa membantu aerodinamisnya, terus juga dari segi bensinnya dan lain-lain. Mungkin kan banyak mobil sekarang itu boxy gitu ya. Tapi gimana caranya mobil boxy itu bisa irit? Nah, pakai itu namanya desain. Namanya kalau dulu desain follow function gitu ya. Desain mengikuti fungsi. Jadi fungsinya itu ya ditekenin lagi di arah anginnya,
dilambaikan gitu, ada sedikit apa namanya, kalau mobil-mobil yang udah di flagship gitu ya, ada angin gitu ya, bisa masuk ke mesin, bisa mendinginkan radiator dan lain-lain mesin. Terus juga ada angin yang bisa membantu membelah angin untuk bisa menambah kecepatan gitu. Nah itu salah satunya, itu analogi ya, analogi. Nah jadi gua nggak ada kata telat untuk bisa bikin konten, tapi ini konten dokumentasi dan tidak ada kata terlambat juga. Suatu hal yang pernah dikerjakan itu, ya taruhlah kita punya 1000 kegagalan, tapi setidaknya kita sudah mencoba daripada tidak pernah mencoba. Karena kalau tidak pernah mencoba, berarti kita sama aja sudah menerima resikonya. Resikonya apa? Yaitu menutup kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Ya nggak tahu kan, siapa tahu dari konten ini dan lain-lain tiba-tiba subscribernya 100 juta orang, itu nggak tahu. Terus juga banyak hal positif gitu, nggak tahu. Nggak ada yang pernah tahu orang itu menjadi apapun gitu. Dan semua orang lain itu pernah menjadi newbie gitu ya. Pernah menjadi beginner gitu. Nah, ketika itu ya melewati prosesnya dan menikmati prosesnya menjadi satu hal, dan dia tahu di mana yang bisa diimprove. Ya sudah, tinggal lihat hasilnya gitu ya. Oke, yang penting sudah berani mencoba dan lain-lain. Dan buat teman-teman, apapun idenya, keluarkan saja. Apapun itu bentuknya, coba saja. Coba itu gratis. Dan berani melangkah. Kalau tidak mencoba, setidaknya mencoba dulu aja. Jadi setidaknya kita sudah tahu prosesnya gitu. Jadi itu aja kayak gitu ya. Jadi coba apapun itu yang kalian suka, coba aja. Kalau kalian suka motor ya mungkin didokumentasikan motornya, atau kalian suka hewan peliharaan, dokumentasiin aja hewan peliharaan kalian dengan lain. Atau kamu suka ilmu pengetahuan dan tentang Web3 atau Web2 atau dengan literasi finance, kamu keluarkan aja. Atau kamu suka sejarah, kamu buat aja, ceritakan aja gitu ya. Atau kamu suka masak, ya kamu buat aja gitu. Jangan yang hal ya nggak, ya boleh juga sih, terserah kalian, tapi dengan hal yang sederhana aja dulu. Coba dulu dengan, ya kalau gue sih tahapnya ya kayak gini, pakai handphone biasa, handphone yang sudah 5 tahun ke bawah ya, dari 2003-an lah ya, 2023 ini. Terus juga pakai mic hasil dari flash sale gitu ya. Coba aja hal-hal yang sederhana gitu. Nanti ya udah, gue juga spontan aja, memang lagi pengen dokumentasikan berat badan gitu. Tapi gue agak kolaborasi dengan, ya mungkin nggak ada sedikit finance, ada sedikit masukan dan lain-lain dari teman-teman nantinya. Nanti akan gue masukin tengah-tengah dan lain-lain. Jadi ada isinya lah gitu, bukan berat badan aja gitu. Jadi pengen lihat circle kita kan dan lain gitu. Dan ini juga jadi bahan silaturahmi gitu. Dan
teman-teman kan juga bisa melihat perkembangan dan bisa motivasi gitu. Motivasinya gini, si Ecat itu ya, si Ersyad itu ya, dulu berat badannya 111, bisa loh dia dengan waktu 2 bulan, waktu sebulan bisa nurunin 4 kilo atau 5 kilo. Kenapa gue nggak coba ya? Coba aja gitu. Nah itu kalau pikiran yang baik gitu ya. Tidak ada rasa jahat atau mensrea gitu dan lain-lain. Tapi kalau misalnya yang jahat, paling dia, aduh cuma komen dan lain, nggak, ya itu hal yang kayak gitu ya janganlah. Itu yang dan lain, makanya gue bilang kalau memang nggak suka video gue dan lain, dislike, terus komen gitu, beri masukan, jadi bisa gue improve gitu. Dan gue juga open mind, tapi jangan perkataan yang bentuknya hinaan ya gitu. Jadi kita menghormati satu sama lain gitu sebagai manusia. Janganlah seperti Anda memperlakukan diri Anda gitu. Kalau Anda nggak mau dihina, jangan hina orang lain. Gitu ya. Karena selalu kebaikan itu balik lagi ke kamu, dan begitu juga kalau kamu tidak memperlakukan orang lain dengan baik atau melakukan hal yang dilarang atau menzolimi orang lain, itu akan balik ke diri kalian semua. Itu ya kalau sebutan di agama Hindu karma. Nah kita sebetulnya juga ada di Muslim tuh ada kayak gitu. Dan di beberapa surat ada lah itu ya. Gitu. Ya udah kalau kayak gitu, cuma hal-hal yang kayak gini nanti kita lapor lagi malam-malam. Oke, terima kasih. Salam sehat. Pagi, pagi, pagi. Pagi. Pagi, pagi, pagi. Au. Oke, kalau gitu. Ini bener deh, gue kalau ngomong kayak gini, tadinya kan awal-awalnya agak gibah bener. Tapi lama-lama kayak orang gila jadi. Ya udah, kalau kayak gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min zahdil bala'i wa raqis saqai wa su'il qada'i wa samanatil adai a'ma ba'du. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dadah, sampai jumpa. Timbangan malam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian semua. Kalau yang sakit di rumah cepat sembuh mudah-mudahan, dan insya Allah ada rezeki buat kita semua pastinya, karena Allah janji buat umatnya, buat hambanya, bukan buat umatnya, buat hambanya, di insya Allah ada. Oke? Yakinnya, karena nggak ada yang pernah tahu. Karena ketika Nabi Musa di depan lautan, dia tidak tahu kalau itu ada keajaiban. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu kalau sebuah yang dibakar itu apinya akan dingin. Dan Nabi Ismail tidak tahu kalau misalnya kalau disembelih, atau Nabi Ibrahim yang disembelih akan digantikan dengan kambing. Dan begitu juga Nabi Muhammad SAW, dia tidak tahu kalau dia menjadi Nabi terakhir yang dan lain-lain. Dia tidak, makanya semuanya tidak tahu, dan itu sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz. Nah, oke, kalau kayak gitu, mudah-mudahan yang bisa mengubah takdir kita adalah doa yang baik-baik,
insya Allah perkataan kita yang positif akan menjadi suatu hal yang sangat menjadi kenyataan. Ada suatu quote tapi ini gue suka banget tapi tidak selalu setuju. Quotes-nya itu berpura-puralah menjadi sesuatu sampai sesuatu itu menjadi nyata. Gue bilang sesuatu ya. Tadi sebenarnya seseorang, tapi kalau misalnya seseorang itu gue nggak setuju. Karena kalau kita berpura-pura malah menjadi seseorang atau dan lain-lain hingga kamu menjadi nyata, nah itu jadinya kan jadi fake ya, jadi tidak berkarakter. Nah kalau gue ubah jadinya berpura-puralah menjadi sesuatu yang bermanfaat atau yang lain-lain yang baik-baik hingga menjadi kenyataan gitu ya. Jadi gue berpura-pura menjadi orang yang sangat bermanfaat, menjadi ini sehingga menjadi kenyataan dan lain. Jadi sampai menjadi habit diri saya sendiri. Tapi ambil baiknya aja, buang buruknya, dan itu salah satunya. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih. Hadouken! Halo, selamat pagi. Pulangnya jam berapa tuh? Jam 2 kurang 15. Tadi habis dari Bogor. Besok harus jalan lagi. Pagi jam 6 pagi. Aduh. Ya udah. Berarti ini laporan sebenarnya tanggal 9. Tapi ini sebenarnya sudah masuk tanggal 10. Jadi tadi jam 2 kurang 15 waktu pagi ya gitu. Tapi kita belum timbangan malam gitu ya. Jadi habis ini gue tidur sebentar. Lalu gue sholat subuh. Nanti langsung berangkat lagi paginya gitu. Oke, kalau gitu kita timbangan malam untuk tanggal 9 Juli 2026 gitu. Jadi nanti besok pagi kita saya timbangan pagi gitu ya. Untuk timbangan paginya tadi tanggal 9 itu 104,7. Nah, sekarang kita pengen lihat timbangan malamnya untuk tanggal 9 Juli 2026. Oke, kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tegap. Oke. Ya. Waduh, naik ya. Padahal gue gak makan apa-apa loh. Apa ya yang salah ya? Ya itu dia, begadang ya. Karena gak ada pembakaran. Sekarang 151. Ya, mungkin gue terlalu nunduk. Coba tegap lagi ya. Kita angkanya keluarin dulu. Baru kita lepas gitu ya caranya ya kali ya. Tegap. Oke. Oke, udah belum? 151. 2 kali 151, sekali lagi 151, kita catat. Ya, sudah. 105,1. Nah, masuk lagi nih di zona tidak nyaman. Atau di zona 105 lagi. Tapi timbangan malam. 1. Oke. Kemarin udah bagus ya sebenarnya. 104,9. Nah ini 105,1. Oke, berarti ini timbangan malam 149, timbangan paginya 147.
Nah, mudah-mudahan kita bisa nih dari 105,1 jadi 104,5 lah ya, gitu ya. Berkurang lah dari ini kan 5, 7, ya langsung 5 lah, 104,5. Gitu untuk tanggal 10 hari Jumat nanti pagi. Gitu. Oke, kalau gitu langsung aja. Jadi timbangan malamnya tadi 105,1. Timbangan paginya itu 104,7. 104,7 untuk tanggal 9 Juli 2026. Gitu. Jadi kesalahannya adalah tadi gua bentar ya. Tripod agak keras juga ya. Nah, sip. Kurang ini sebentar. Oke. Jadi tadi timbangannya 104,7 untuk timbangan paginya. Lalu di malam harinya atau pagi ini tadi timbangannya itu 105,1. Gitu ya. Mungkin ini kali ya kacamata ya. Itu alasan aja lah. Ya udah. Jadi yang penting nanti ada progresnya tiap hari dan akan gua record dan lain-lain. Jadi tadi bener gitu ya. Jadi tadi gua habis dari dan lain, habis timbangan pagi, lalu pergi benerin motor. Karena kemungkinan saat nanti karena kita lagi menghemat gitu ya untuk biaya tol, jadinya memakai kendaraan roda 2. Jadi tadi roda 2-nya dibenerin dulu. Plat motornya kan plat motor tuh gue nggak tahu ya, mungkin plat motor itu selalu yang pasti bagian belakang ya itu selalu lepas mulu gitu. Jadi kadang-kadang kalau itu mungkin kan karena getar kali ya, mungkin karena jalanan kita berlobang atau mungkin jalanan pas kita gas itu getarannya ini, jadi baut-bautnya itu agak lepas, akhirnya tiba-tiba bautnya hilang, lalu plat motornya itu langsung jadi miring gitu ya, atau jatuh di suatu tempat gitu ya. Jadi tadi gue kencengin lagi dan gue spion dan lain-lain gue rapiin lagi. Ya udah, tadi untuk mempersiapkan fisik juga kan perlu ya. Nantinya pasti akan naik motor dan lain-lain, karena naik motor itu lumayan jauh gitu ya. Ya mungkin teman-teman yang sudah sangat biasa touring pakai motor itu gue salut gitu ya. Karena apalagi teman-teman yang dari Bekasi gitu atau dari luar Jakarta gitu ya, dari Bogor, dari Bekasi, dari Tangerang, dari BSD atau dari Depok atau bahkan dari Cibubur, bahkan ada lagi yang dari Cikarang atau mungkin dari yang Cengkareng, terus juga ada banyak juga yang dari Bogor Selatan tuh Jasinga gitu ya. Ada yang dekat-dekat arah Banten sana gitu. Itu berangkat untuk ke kerjanya itu paginya pagi banget gitu. Jadi habis di jalan. Nah, jadi butuh kekuatan fisik yang memang dilatih gitu ya, apalagi kan penuh dengan bahaya gitu kan, karena
hari apes tidak ada tanggalnya dan tidak ada pemberitahuan gitu. Nah, gue yang biasanya manja gitu ya, naik mobil, dan dulu gue tinggal di pusat kota, lalu saya pindah di luar Jakarta, yang biasanya gue cuma 5 menit gitu ya ke kantor dan lain-lain, cuma naik motor dan lain-lain. Sekarang kayaknya kemungkinan bisa lebih dari 1,5 jam gitu perjalanannya. Dan naik motor gitu ya, pasti panasnya, macetnya. Kalau udah macet juga ya kayak otopet gitu ya, naik otopet, tahu kan kaki naik otopet gitu ya. Dan makin lama kan orang pilihannya itu kan mau membuat tambah ringkas naik motor itu. Jadi orang-orang udah cepet lah ya gitu ya. Jadi makin lama makin banyak motor di Jakarta. Gitu, apalagi kalau kita ke arah pusat kota gitu ya, dari Pancoran, dari Gatot Subroto gitu, atau mungkin dari Kuningan dan lain-lain, itu udah kayak otopet ya. Senggol dikit mobil baret ganti gitu, tanggung jawab dan lain-lain. Atau mungkin ada yang marah-marah atau dan lain-lain. Wah, itu galak-galak banget ya kalau orang-orang yang kerja itu. Apa sebutannya ya? Kalau orang yang punya kemarahan yang tertunda tapi dilampiaskan oleh orang lain itu banyak banget gitu ya. Nah, itu ya jadinya tadi baru beli motor, terus juga tadi akhirnya tidur siang sebentar, lalu tadi karena tahu pasti akan malam pengajiannya, karena pengajiannya malam Jumat itu dimulainya baru jam 8 tadi. Jam 8 ngaji sejaman lebih, hampir 2 jaman lah sampai dengar ceramah. Lalu baru makan gitu, makan. Dan tadi gue gak makan sama sekali. Alhamdulillah aku jaga. Tapi ini indikasinya mungkin kopi itu ya, kopi putih gitu. Gue gak mau jemput merek lah, tapi kopi putih yang mengandung gula. Mungkin gulanya 17 gram atau mungkin 15 gram dalam satu saset. Tadi gue ngopi aja gitu ya. Dan hari ini belum buang air besar gitu, karena memang makannya cuma tadi di pagi hari aja. Setelah nimbang lah sekitar sebelum tidur siang dan lain gitu. Jadi tadi ceramahnya bagus banget. Jadi tadi gue gak sempet record karena kendala baterai handphone guanya sudah mulai banyak, karena mungkin banyak aplikasi yang jalan di handphone gua, atau mungkin ini jangan-jangan handphone gua disadap gitu ya, atau gimana nggak tahu, atau di phishing atau apa nggak tahu lah, gua yang ngerti lah. Cepet banget habis baterainya gitu, baterainya cepet banget habis. Jadi ya gua kan pakainya iPhone yang jadul gitu ya, udah dari 2024 gitu. Jadi ini udah 2026, berarti udah kepake ya, pemakaian itu udah hampir 3 tahun lebih. 2003 awal lah ya gitu ya. Jadi udah pakai ini handphonenya, berarti udah hampir 3 tahun lah gitu. Nah, tadi intisarinya untuk ceramahnya, rahmat Allah itu mahal, ridho Allah itu mahal gitu. Jadi barang siapa yang dikasih rahmat Tuhan,
atau dikasih ridho, atau diberkahi, atau dikasih petunjuk, dan lain-lain, atau dikasih hidayah, itu adalah orang yang sangat beruntung sekali. Gitu. Beruntung sekali. Makanya harta yang paling mahal tadi Ustadznya bilang adalah iman dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya masih konteksnya yang seperti kemarin kan, kayak yang summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Gitu kan ya. Dibisukan, ditulikan, di telinganya ditutup, hatinya dikeraskan gitu ya. Nah, ini nyambung nih. Tiba-tiba kok jadi ngomonginnya agak relate gitu ya. Terus juga kok nyambung ya. Kemarin gue lagi baca beberapa surat gitu ya, yang masalah Nabi Nuh gitu ya. Terus juga kisah Nabi Nuh dan kisah Nabi Ibrahim dan lain-lain. Nyambung loh gitu. Jadi tadi ceritanya juga diceritain lagi, malah jadi gue nyambung ya. Padahal tadi malam kemarin tuh habis baca-baca, habis sholat isya biasa gue ngaji dan lain-lain, dan baca-baca artinya gitu ya. Baca Al-Quran pelan, tapi baca juga artinya pelan. Baca artinya, pahami, dan coba untuk mengerti bahasa-bahasanya. Bahasa Indonesianya, tapi gue juga bahasa Arabnya. Jadi gue ngaji bahasa ininya, terus gue lihat bahasa tafsirannya gitu. Jadi tadi diomongin sama ustadznya gitu. Jadi ya, hidayah itu mahal dan lain-lain. Hidayah itu sangat mahal, dan bukan orang, dan sangat barang siapa orang yang dikasih hidayah, dan barang siapa yang orang yang dikasih ridho dan dikasih suatu hal yang sangat istimewa, itu adalah orang yang sangat beruntung, bukan orang yang merugi. Karena ini cemio. Tadi gue ringkas aja ceritanya. Karena bahkan nabi-nabi saja, orang terdekatnya, bahkan keluarganya, itu ada beberapa nabi yang memang orang terdekatnya ya, atau keluarganya gitu ya, yang nggak dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi kayak mungkin kita dari cerita Nabi Adam kan punya anak beberapa kan. Nah, yang satu pengen dinikahin sama yang rupawan, sama yang kurang rupawan. Terus yang rupawan dinikahin sama yang tidak rupawan, dan lain. Yang tidak rupawan dinikahin sama yang rupawan gitu kan. Akhirnya jadilah pembunuhan gitu ya. Karena menganggap pengennya yang rupawan sama rupawan, yang nggak rupawan sama rupawan gitu ya. Karena bahasa tidak keadilan itu ada gitu ya. Gitu. Terus, nah balik lagi ke Nabi Nuh gitu ya. Di surat Nuh gitu ya. Surat Nuh, nggak ada surat Nuh. Di kisah Nabi Nuh gitu ya, kasih Nabi Nuh. Nah, betul banget gue memang baca surat Nuh gitu ya. Nabi Nuh nggak tahu dia itu cara bikin kapal dan lain-lain, tapi dikasih tahu sama Allah, ikutin aja nanti instruksinya. Ini kayak bahasa gue ya, bahasa sederhananya yang bisa dimengerti. Ikutin aja nanti cara-caranya bikin kapal dan lain-lain. Terus nanti kapal itu dibikin kapal yang besar-besar, nanti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, nanti kalau misalnya udah jadi kapalnya, masukin hewan-hewan yang berpasangan-pasangan gitu ya. Dan saya janjikan juga keluargamu masuk juga di sana.
gitu. Nah tiba-tiba karena Nabi Nuh itu sudah mulai ada ombak, mulai ada hujan deras dan lain-lain, air meluap besar. Kan sempat Nabi Nuh itu bikin kapal di atas gunung ya kalau nggak salah. Itu sampai dibilang orang gila lah, dibilang orang nggak berakal lah, dibilang cuma percuma dan lain lah dan lain. Itu akhirnya ada kata-kata yang sangat romantis di situ dan menyedihkan dan ironis gitu ya dari seorang bapak ke anaknya, anak kandungnya gitu ya. Gitu. Jadi perkataannya mungkin teman-teman coba searching di ChatGPT kisah Nabi Nuh di Al-Quran gitu ya. Pas naik itu udah naik nih hewan-hewan, orang yang beriman dan lain, disapulah semua gelombang tuh, perahunya berombang-ambing. Nah, Nabi Nuh melihat putranya gitu ya. Aduh sedih sih jadinya. Lihat putranya, kan putranya disuruh naik, nggak mau naik, katanya nanti saya akan naik gunung yang tinggi, biar nggak ini dan lain-lain. Gitu. Terus Nabi Nuh pas gelombangnya itu udah tinggi dan lain, udah seperti gunung gitu ya, udah naik dan air bahnya udah makin naik dan lain-lain. Nabi Nuh melihat anaknya gitu ya, di situ dia bukan ngomong yang anak durhaka gitu. Kalau kita anak bandel, kan gue udah bilang gitu kan, enggak. Tapi ngomongnya dengan lembut gitu ya. Yang namanya bapak ya, ke anak gitu. Wahai anakku yang tercinta, ayo sini naik yuk. Padahal udah banjir tuh, udah banjir. Naik yuk, ayo naik kayak sini, naik. Maksudnya kapalnya dinyamperin anaknya gitu. Anaknya malah justru ingkar. Naik ke gunung lagi. Enggak pak, mungkin papa enggak ayah anda enggak. Saya mau naik ke sana aja. Langsunglah disapu. Tiba-tiba dalam suratnya kalau nggak salah Nabi Nuh sempat protes juga gitu ke Allah gitu. Ya Allah, bukankah engkau janjikan keluarga hamba selamat gitu dan lain-lain. Sesungguhnya hanya aku yang tahu dan lain-lain, yang memberikan hidayah ya cuma aku doang yang bisa kasih hidayah. Dan di situ Nabi Nuh bukannya protes dan lain-lain tapi minta ampun justru. Ya Allah ampuni hamba ya Allah yang tidak ketahui dan lain-lain. Sebenarnya hamba adalah orang-orang yang sangat merugi karena hamba sudah protes dan lain-lain. Ya soalnya ini kan rahasia Allah dan lain-lain lah ya. Balik lagi ke nabi-nabi yang lain, Nabi Syuaib dan lain-lain, anak-anaknya, istrinya dan lain-lain. Ya ada beberapa yang dikasih hidayah, ada juga yang nggak dikasih hidayah. Itu keluarga lah, keluarga nabi gitu ya. Yang dimana the messengers gitu ya, yang hubungannya langsung sama pencipta gitu ya. Jadi hidayah itu mahal sekali gitu ya. Jadi barang siapa yang dikasih hidayah dan dikasih rahmat Tuhan, itu adalah orang-orang yang sangat beruntung. Bahkan Nabi aja yang berdoa, itu aja cuma Allah yang bisa kasih hidayah itu. Gitu. Mahal sekali, semahal-mahalnya tidak ada alam semesta ini yang sangat-sangat mahal dibandingkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah merasa mendapatkan hidayah,
dipertahankan hidayahnya karena enggak adalah salah satu orang yang beruntung gitu ya. Kalau teman-teman yang belum dapat hidayah, yang hidupnya masih, kok hidupku gini-gini aja dan lain-lain, coba kita samperin pemilik kita gitu, kok hidupku gini-gini aja ya, apa yang kurang ya? Ya udah, pertama yang kita ikutin adalah menjauhi larangannya, kita ikuti perintahnya, sholat, puasa, zakat, berbuat baik, tidak berdusta, dilarang mendekati zina, dan lain-lain. Semuanya berbuat baik, zakat, amal jariah, santunin anak yatim, dan lain-lain. Itu ikut perintah agama dan lain-lain. Gitu ya, yang pasti sholat 5 waktu, sholat Jumat tepat waktu, dan kalau bisa di masjid atau enggak di rumah biar adem ya, gitu. Kalau bisa berjamaah. Kalau waktu-waktu untuk tahajud lebih baik kayaknya di rumah, karena biar rumahnya kita saling interaksi sama kehidupan rumah ini menjadi rumah yang sakinah mawadah warahmah gitu, yang adem lah ya, yang berkah rumah ini. Gitu. Jadi bahkan yang nabi yang sangat kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan banyak yang sayang banget sama beliau ya gitu ya. Salah satunya paman Nabi gitu ya, Abi Thalib gitu ya. Terus juga Abu Lahab itu sebenarnya kalau nggak salah Abu Lahab atau Jahal ya, Abu Lahab kayaknya. Abu Lahab itu sebenarnya paman Nabi gitu, saking sayangnya gitu. Dulu kecilnya sayang banget gitu ya, dan lain-lain. Tapi ketika Nabi dapat wahyu dan Nabi terpilih, Nabi Muhammad menjadi Rasulullah dan menyebarkan Islam, karena terlalu Abu Lahab itu tidak mengikuti Nabi Muhammad, dan ya karena kekerasan hatinya itu terhadap gengsi lah terhadap kaumnya, kaum Quraisy dan lain-lain, untuk menetapkan tradisi yang lama dan lain-lain. Jadi dia nggak mau masuk ke Rasulullah gitu. Dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad aja berdoa gitu ya. Seorang nabi yang paling spesial, nabi penutup, dan nabi yang pernah melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke langit ketujuh gitu ya, dan menerima wahyu langsung ke langit ketujuh, dan bertemu, itu kan bentuknya langit ketujuh ya, universe gitu ya, ketemu Allah langsung ya, hanya berapa nabi gitu. Jadi, dan dia juga berdoa agar disuruh pilih gitu, maksudnya ya Allah, saya mudah-mudahan ya Allah, paman saya sayang banget, pengen deh Nabi Abi Thalib itu masuk surga dan lain-lain, atau masuk Islam lah gitu. Ya mungkin cerita-cerita itu ya banyak terjadi gitu ya, dan bahkan juga banyak sahabat-sahabat Nabi yang di Khalifahan dan lain, dan juga banyak yang dimana hidayah itu adalah hidayah yang sangat mahal gitu ya. Ya kayak misalnya bahkan Abu Lahab kalau nggak salah, koreksi ya, Abu Lahab kalau nggak salah itu kalau ketemu Nabi Muhammad aja dia langsung nunduk-nunduk gini, karena saking
kalau dilihat Nabi Muhammad itu kan wajahnya bersinar dan lain lah ya, maksudnya ganteng lah, cakep lah gitu ya. Saking sayangnya orang kalau lihat keponakan yang disayang gimana sih. Jadi kalau dia ngelihat muka Nabi Muhammad bawaannya tuh cinta gitu ya. Sampai dia tinggal mau ngeliat gitu, menghindarkan gitu. Ya sudah, itu pesan-pesannya lah ya. Gitu ya. Ambil baiknya, yang pastinya buang buruknya. Buat teman-teman juga di sini juga ambil baiknya dan ambil baiknya aja, buang buruknya. Dan pasti dari semua dokumentasi ini tolong dikurasi dan difilter sebaik-baiknya gitu. Karena guru yang terbaik adalah pengalaman. Itu adalah menurut saya salah. Pengalaman yang harusnya bisa dievaluasi dan dikurasi dengan baik. Apa salahnya gitu ya. Kemarin malam-malam, oh nantinya akan baik lagi. Memahami pengalaman yang kemarin-kemarin dan diganti dengan kesalahan, oh mungkin kemarin salah dan lain-lain, bisa berkembang dan lain-lain gitu. Mencoba sesuatu hal yang baru, tapi pengalamannya ini bisa melekat gitu ya. Pengalaman misalnya Anda pergi ke supermarket, nggak dikasih kantong plastik. Oh ya udah, ini kan suatu pengalaman baru. Misalnya datang ke rumah supermarket bawa kantong plastik atau bawa kardus bekas, jadi lebih menghemat dan lain-lain. Atau kantong plastik yang sudah lama dipakai atau pakai tas dan lain-lain. Oke, kan itu bisa nama-nama lain lah gitu-gitu. Dan misalnya lebih hemat lagi kayak misalnya, oh ya pengalaman saya beli di sana lebih murah, tapi di dekat rumah lebih mahal. Misalnya gitu ya, beli singkong atau beli sayuran atau beli beras gitu ya. Di sana sih murah 500 perak, tapi di dekat rumah mahal gitu. Misalnya harganya yang 5 kilo dari rumah kita itu harganya 2.500 gitu ya. Tapi kalau di dekat rumah kita itu harganya 30.000 gitu ya. 3.000 gitu ya. Lebih mahal 1.000 gitu ya. Lebih mahal 500 perak gitu ya. Nah, kan itu pengalaman-pengalaman. Tapi kita lihat pengalamannya. Oh, ya udah kalau gitu berarti sebenarnya kalau gua beli yang lebih murah di yang 5 km itu pastinya lebih mahal karena pertama jaraknya itu gua harus keluarin bensin dan lain-lain. Nah kalau dekat rumah bisa jalan kaki, nggak perlu bensin, nggak perlu parkir, ya sudah menghemat itu kan. Tadinya padahal yang dekat rumah lebih mahal, yang 5 km itu lebih murah, tapi kita bisa menghemat dengan membeli yang mahal karena dekat rumah. Gitu, jadi pengalaman yang dan lain-lain. Itu pengalaman, maksud gua guru yang terbaik yaitu ya pengalaman yang bisa dikurasi dan bisa dievaluasi dan lalu dieksekusi, lalu diinovasi. Gitu jadinya. Ya udah kalau kayak gitu hari ini adalah udah malam. Udah bukan malam lagi, pagi. Jadi laporannya udah cukup aja ya gitu ya. Jadi hari ini sehat-sehat temanku, sehat-sehat anak dan istriku, sehat-sehat kakak dan adik-adikku, sehat-sehat Ecat di masa depan, sehat-sehat keluarga istriku, sehat-sehat teman-teman. Dan kalau yang ada yang sakit di rumah, bismillahirrahmanirrahim, semoga cepat sembuh
dan teman-teman yang lain, mudah-mudahan yang kena PHK atau yang lain-lainnya, mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan baru atau bisa mendapatkan kesempatan baru. Amin. Ya udah, kalau kayak gitu, terima kasih dan saya percaya hari ini atau besok tanggal 10 Juli 2026 adalah hari yang paling terbaik buat saya dan buat teman-teman lain. Gitu, jangan lupa hari ini 2026 saya punya target 1 juta dolar dan saya punya target juga yang pastinya sekarang saya ingin turunkan berat badan dan lebih sehat pastinya. Bukan turun berat badan yang secara sakit ya, enggak. Turun berat badan karena untuk sehat dan makin sehat lagi. 2 itu aja dulu, karena saya mau mendapatkan 1 juta dolar agar saya bisa bermanfaat untuk diri saya, keluarga saya, dan orang lain, orang terdekat lain. Itu adalah doa saya. Dan saat itu ketika saya mempunyai 1 juta dolar, saya akan membahagiakan keluarga saya, membahagiakan istri saya, membahagiakan anak saya sendiri, keluarga besar saya, orang terdekat saya, lalu perintah agama dan lain-lain. Jadi khairum minnas gitu ya, jadi orang yang bermanfaat. Gitu, buat apa kalau nggak bermanfaat? Jadi manusia. Oke, jadi kalau misalnya kayak gitu, yang pastinya nggak ada apa-apa kecuali doa. Doa sebanyak-banyak mungkin itu adalah sunnah. Doa apa saja sunnah. Dan insya Allah bismillah Allah kabulkan doa yang terbaik. Pasti Allah kabulkan lewat perantara-perantaranya. Gitu. Nah, kalau sudah berdoa, ya tinggal berikhtiar. Ikhtiar artinya apa? Jalan dan proaktif. Gitu ya. Proaktif artinya apa? Ya lo samperin lah gitu. Samperin peluang-peluangnya. Gitu. Mungkin dari 10 dan mungkin dari 20, mungkin dari 30, mungkin dari 50, mungkin dari 100 orang. Ada satu orang yang bisa membuka jalan itu, kesempatan. Oke, kita samperin gitu maksudnya, gitu ya. Kegagalan itu kan kita harus habiskan limitnya gitu ya. Semakin gagal, semakin banyak kegagalan dan semakin banyak ilmunya, pengalamannya dan lain-lain gitu. Dibandingkan tidak mencoba sama sekali kan. Nah, persentase keberhasilannya lebih baik mana? Mencoba, banyak mencoba atau tidak mencoba untuk keberhasilannya. Yang pasti usaha tidak akan mengkhianati hasil, tapi tidak ada jaminan usaha itu mengkhianati, pasti ada yang mengkhianati. Siapa kamu? Gitu kan. Siapa kamu? Nggak dapat jaminan. Kalau kamu baik sama orang, ya gue ralat lagi pembicaraan gue lagi ya kemarin gue ambil kata-katanya dan gue dapat ibaratnya dapat inputan updatean baru gitu ya. Kemarin mungkin versi lama. Kan setiap orang berubah, pengetahuan itu selalu berubah. Kalau kamu berbuat baik, belum tentu kamu mendapatkan kebaikan dari orang lain. Jaminannya apa? Tapi kamu menjadi baik untuk diri kamu sendiri aja gitu. Nah, kalau kamu berbuat baik untuk diri sendiri itu adalah tugasnya kamu sendiri untuk kebaikan kamu sendiri. Kalau kamu menunggu balasan kebaikan orang, ya berarti bukan
untuk diri, tapi untuk orang lain kebaikan itu. Ya gitu ya, kayak gitu. Oke deh, gue makin lama makin ngelantur nih ngomongnya dan makin ya udah deh. Oke, kalau kayak gitu udah ya udah deh. Ya udah, insyaallah bismillah. Besok hari yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah. Nggak pakai haduken ya, jadi ka me ha me ha.